Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas lagi tentang lanjutan materi yang di buku Skaum. Nah, sebelum itu saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Lutfi, NIM 180150136, kelas A3, mata kuliah Medan Elektromagnetik. Nah, di bab 10 ini materinya berisi tentang gaya dan torsi dalam medan magnet. Nah, subbab yang ada di bab 10 ini, yang pertama gaya magnetik pada partikel-partikel, yang kedua kombinasi medan listrik dan medan magnetik, yang ketiga gaya magnetik pada elemen arus, yang keempat usaha dan daya, yang kelima torsi, yang keenam momen magnetik kumparan sebidang. Selanjutnya kita bahas yang pertama subbab yang pertama tentang gaya magnetik pada partikel-partikel. Suatu partikel yang sedang di dalam medan magnet mengalami gaya yang arahnya tegak lurus pada kecepatannya, sedangkan besarnya berbanding lurus dengan muatannya. Kecepatannya dan kerapatan flux magnetik B. Ungkapannya yang lengkap diberikan oleh hasil kali silang. Nah, rumusnya yaitu F sama dengan QU kali B. Jika medan B serba sama di dalam daerah tertentu dan kecepatan awal partikel itu normal terhadap medan tadi, maka lintasan yang ditempuh hanya akan berupa lingkaran jari-jari R tertentu. Gaya oleh medan di sini besarnya F sama dengan nilai mutlak Q kali UB dan arahnya menuju pusat lingkaran. Besarnya percepatan sentripetalnya adalah omega kuadrat dikali R sama dengan U kuadrat per R. Maka dengan N hukum kedua Newton, nilai mutlak Q kali UB sama dengan M kali U kuadrat per R, atau R sama dengan MU dibagi nilai mutlak QB. Perhatikan bahwa R merupakan ukuran bagi momentum linear MU partikel itu. Nah, selanjutnya kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Jika kedua macam medan hadir secara bersamaan di dalam suatu daerah, gaya pada partikel tadi diberikan oleh F sama dengan Q dikali E tambah U kali B. Nah, masuk ke contoh soalnya teman-teman. Di dalam suatu daerah terdapat flux magnetik B sama dengan 5 kali 10 pangkat 4 AZT dan medan listrik E sama dengan 5,0 AZ MV per M. Suatu proton Qp sama dengan 1,672 dikali 10-19 C. MP sama dengan 1,673 dikali 10-27 kg. Memasuki medan itu di titik asal dengan kecepatan awal U0 dikurang min 2,5 dikali 10 pangkat 5 AX M per S. Bahaslah pergerakan proton tersebut dan berikan kedudukannya setelah mengalami 3 putaran lengkap. Nah, masukkan rumusnya F0 sama dengan Q dikali E tambah U0 kali B, Q dikali dengan hasil dari EAX dikurang U0 BAY. Komponen Z-nya atau komponen listrik konstan, menyebabkan percepatan konstan dalam arah Z. Jadi persamaan gerak dalam Z adalah Z sama dengan setengah AT kuadrat sama dengan setengah dikali dari hasil QP kali E per MP dikali T kuadrat. Nah, komponen lainnya atau komponen magnetik yang berubah menjadi min QP UBAR menghasilkan gerak melingkar yang tegak lurus pada sumbu Z dengan periode T sama dengan 2 VR per U sama dengan 2 VMP dibagi QP per B. Gerak resultan adalah gerak sepanjang helix seperti tampak di gambar 10 strip 2 10-2 setelah 3 putaran. X sama dengan Y sama dengan 0 dan Z sama dengan setengah dikali dengan
hasil QP dikali E per MP dikali dengan lagi 3T kuadrat. Nah, di mana hasilnya sama dengan 18 V kuadrat kali MP dibagi QP B kuadrat, kemudian hasilnya jadi 37 meter, 37 M. Nah, gaya magnetik pada elemen arus. Suatu situasi yang sering dijumpai adalah di mana suatu penghantar yang dilalui arus dalam medan magnetik eksternal karena I sama dengan turunan dari Q dan per turunan dari T, dQ per dt. Persamaan diferensial gaya tersebut dapat dituliskan dF sama dengan dQ dikali hasil dari U kali B sama dengan I dt dikali hasil dari U kali B. Nah, kemudian dapat jadinya I kali DI per kali B, I kali DI kali B. Hasil dari DI kali B maksudnya. Di mana DI sama dengan UDT adalah elemen panjang dalam arah arus I. Kalau penghantarnya lurus dan medan tersebut konstan sepanjang arusnya, maka gaya diferensial tadi dapat diintegrasikan dengan hasil F sama dengan I kali L kali B kali sin theta. Nah, masuk usaha dan daya. Usaha dan daya ini gaya magnetik pada partikel bermuatan penghantarnya dilalui arus seperti yang telah dibahas. Berasal dari medan bersangkutan. Untuk melawan gaya-gaya ini agar terciptanya keseimbangan harus dikerjai dengan gaya FA yang sama besarnya tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan yang dilakukan all. Jika terjadi gerakan kerja yang terakhir dilakukan, nah, usaha dan daya gaya magnetik pada partikel bermuatan pada penghantarnya dilalui arus seperti yang telah dibahas, berasal dari medan bersangkutan untuk melawan gaya-gaya yang ini agar tercapai keseimbangannya. Harus dikerjai gaya FA yang sama besarnya tapi arahnya berlawanan. Jika terjadi gerakan, kerja yang dilakukan oleh gaya terakhir adalah W sama dengan integral batas bawah dan integral batas akhir dikali FA kali turunan I dI. Hasil positif pada integral ini berarti kerja telah dilakukan pada sistem dalam memindahkan partikel atau penghantar tadi dari kedudukannya, akhirnya melawan medan. Karena gaya magnetik dan sebab itu juga FA umumnya tak konservatif. Untuk integrasi tadi haruslah dipastikan seluruh lintasan yang menghubungkan kedua mula dan akhir penghantar itu. Nah, kemudian masuk ke torsi. Momen gaya dan torsi sekitar titik adalah hasil kali silang dari lengan tuas gaya dengan gaya itu sendiri. Lengan gaya adalah vektor dari titik terhadap mana torsi itu dimaksudkan ke titik di mana gaya tadi diberikan. Dalam gambar 10-5, gaya di titik P mempunyai torsi terhadap 0. Nah, di mana T sama dengan torsi sama dengan R kali F. Di mana satuan T adalah N kali M per radian. Nah, masuk ke momen magnetik kumparan sebidang. Pada kumparan belitan tunggal di bidang Z sampai 0 sama dengan 0, seperti ditunjukkan pada gambar 10-6. Dengan lebar W dalam arah X dan panjang I dalam arah Y, terdapat medan B yang serba sama dalam arah plus X. Gaya yang ada
hanya pada sisi-sisi T bagi sisi-sisi sebelah kiri. Nah, di mana rumusnya itu F sama dengan LAY kali X kali BAY dikurang BIL kali AZ. Dan untuk sebelah kanan F sama dengan BIL kali BIL AZ B kali I kali L AZ. Lengan bagi torsi sekitar sumbu Y dari arus sebelah kiri adalah R sama dengan minus H W per 2. Nah, ini hanya berubah tanda untuk lengan torsi dari arus sebelah kanan. Torsi dari kedua elemen harus menjadi T sama dengan min W per 2 AX dikali min BIL AZ ditambah W per 2 AX dikali BIL AZ. BIL W dikali min AY sama dengan B kali I kali A kurang dikali min AY. Dengan A adalah luas kumparan, dapat ditunjukkan bahwa ungkapan ini berlaku untuk kumparan bentuk yang sembarang dan terhadap sumbu manapun yang sejajar dengan sumbu Y. Momen magnetik M arus lingkar sebidang didefinisikan sebagai IAN. Nah, dengan vektor satuan normal AN ditentukan dengan menerapkan aturan tangan kanan. Dapat dilihat bahwa torsi pada suatu kumparan sebidang dalam medan B adalah T sama dengan torsi sama dengan M kali B. Konsep magnetik ini penting sekali untuk memahami perilaku partikel bermuatan dalam gerakan mengorbitnya. Misalnya muatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan tetap U atau kecepatan tetap sudut omega adalah ekuivalen dengan arus I sama dengan omega per 2V, hasilnya kemudian dikali dengan Q. Sehingga ini membangkitkan momen medan magnetik. Nah, ini dia gambarnya teman-teman. Nah, seperti tampak pada gambar 10.7. Nah, ini kemudian rumusnya dulu. M sama dengan omega per 2V kali QA A kali AN. Nah, seperti tampak pada gambar 10.7. Namun yang lebih penting bahwa di dalam medan B pada kumparan arus itu timbul torsi. Torsi sama dengan M kali B yang akan memutarnya sedemikian hingga arah M dan B cenderung menjadi sama. Dalam keadaan ini, terakhir ini torsi tersebut menjadi 0 besarnya. Nah, kita masuk ke soal yang ada di bab 10 nih teman-teman. Nah, soal yang saya ambil itu soal 10.19. Nah, suatu medan magnetik B sama dengan 3,5 kali 10 min 2 AZT menyebabkan gaya pada suatu penghantar sepanjang 0,30 m yang terletak sepanjang sumbu X. Jika arus penghantar itu 0,5 A dalam arah min AX, berapakah gaya yang harus dinyatakan pada penghantar itu agar tetap kedudukannya? Kunci jawaban yang di buku itu min 5,25 kali 10 min 2 AIN. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, pertama-tama kita buat diketahui dulu seperti soal B yang di soal B sama dengan 3,5 kali 10 min 2 yang ditanya itu F. Nah, kita jawab saja rumus F itu IL kali B. Masukkan IL-nya sama B-nya 5,0 kali min AX dikali 0,30 AX dikali min 3,5 10 min 2 AZB-nya. Nah, hasil F-nya sama dengan min 21 min 0,0525 hasil dari min 21 dibagi 400 ini. Nah, hasilnya kemudian jadi 5,25 dikali 10 min 2 AIN karena ini kan nolnya ada 2 jadi 10 min 2 nih minus juga. Nah, terima kasih telah
menonton video materi bab 10 ini teman-teman. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.